Perayaan Kamis Putih adalah perayaan tentang pentingnya sakramen yang kami terima, para pastor. Perayaan Kamis Putih adalah tentang perayaan kasih. Tadi kalian ibu-ibu ini nyanyi lagu kasih. Perayaan Kamis Putih adalah perayaan tentang identitas dari para murid Tuhan Yesus. Saya pernah dapat pertanyaan yang satu ini sering sekali. Mereka tanya begini, Pastor, itu anggur dan hosti, dia kan setelah konsekrasi dalam misa itu, dia kan tetap anggur dan hosti. Kita tidak lihat muka Tuhan Yesus di situ, atau ada yang lihat muka Tuhan Yesus? Tidak. Tapi kenapa kita percaya bahwa itu adalah Tuhan, tubuh Tuhan sendiri, darah Tuhan sendiri? Kita lihat dengan mata apa? Dengan mata iman. Saya waktu tugas di negara tetangga kita di sebelah, di Papua Nugini, saya 11 tahun di sana. Mereka tanya yang sama. Saya tugas di pedalaman itu, saya tugas di kota besar di Surabaya, pertanyaan yang sama. Saya bilang sama mereka, kalau Anda masih tetap melihat dengan kacamata manusia, maka percuma imanmu. Tidak pernah kamu akan mengalami apa yang namanya Ekaristi. Ada juga yang mau coba. Ada juga yang mau coba. Tapi ketika dia mau coba Tuhan, apa yang terjadi? Dia kena batunya. Saya sering bilang jangan coba-coba dengan Tuhan. Kalau jadi Katolik, jadi Katolik. Kalau jadi pengikut Tuhan Yesus, jadi pengikut Tuhan Yesus. Jangan setengah-setengah. Kalaupun kita jatuh, mari kita bangun kembali dan jadi pengikut Tuhan. Percaya bahwa apa yang terjadi di atas altar ini adalah perubahan yang kita manusia tidak pernah akan bisa mengerti, memahami kalau kita pakai akal budi kita. Tapi kalau kita pakai mata iman kita dalam hati kita, maka kita akan melihat itu Tuhan. Dan kita sudah mungkin dari YouTube, kita sudah banyak dengar, banyak nonton tentang mujizat Ekaristi. Saya di kampung saya di Flores, kalau ada orang yang membuat onar dengan mencemarkan hosti, oh dia mati sudah. Itu pastor juga tidak bisa tangani, uskup juga tidak bisa. Karena apa? Karena orang merasa dilukai, dia punya identitasnya, Tuhannya dilukai. Tidak salah juga sebenarnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, itulah Ekaristi yang kita mau kenangkan, perjamuan terakhir Tuhan. Ekaristi itu kan perjamuan, ucapan syukur. Kita mau kenangkan kembali itu. Dan ketika kita sudah merayakan Ekaristi dan kita percaya bahwa roti, hosti itu, anggur yang biasa itu berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan, maka ada konsekuensi. Konsekuensinya yang pada malam Kamis Putih kita akan mengenangkan sebentar sesudah homili, sesudah khotbah ini, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Artinya apa? Melayani, pelayanan. Tuhan mau tunjukkan kalau kita sudah mengimani Dia, percaya
Kalau kita sungguh mengamini Ekaristi yang kita rayakan, maka hendaknya kita mengamini juga apa yang Yesus buat ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia menunjukkan sikap melayani dengan kasih. Tuhan Yesus selalu menunjukkan itu dalam perjalanan hidupnya. Dan besok Jumat Agung dia tunjuk puncaknya, pelayanan dia yang luar biasa, kasihnya yang luar biasa, sampai dia mati di atas kayu salib. Salib tanda penghinaan. Orang yang mati di kayu salib adalah mereka yang buat dosa paling besar, penjahat kelas kakap di pengertian atau di budaya orang Yahudi. Tapi Yesus mau jalani itu bukan saja karena ketaatannya pada kehendak Bapanya, tetapi lebih dari itu, Yesus mau menunjukkan dia punya pelayanan, dia punya kasih cintanya pada kita semua. Dia tunjukkan itu, dan itu yang harus kita pegang sebagai orang beriman. Dan pelayanan dengan penuh cinta mengandaikan ada yang namanya kerendahan hati. Sehingga kita kalau jadi orang Katolik itu jangan kau gara-gara. Kau gara-gara Tuhan sepak satu kali, kau mampus, mati kau. Tuhan selalu ajarkan kita rendah hati. Ingat ketika perempuan berdosa dalam Injil, perempuan pelacur menurut orang-orang tua-tua, ketika dia mau diadili dilempari batu, Yesus bilang apa? Siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama angkat batu dan lempar perempuan itu. Ada yang lempar, semua pelan-pelan mundur pulang karena tahu bahwa mereka juga berdosa. Dan Tuhan katakan kepada perempuan itu, pulanglah dan jangan buat dosa lagi. Dia buat apa di sini? Dia mengampuni perempuan ini. Apa yang ada pada Tuhan Yesus? Cinta. Apa yang ada pada Tuhan Yesus? Kerendahan hati. Dan itu selalu terjadi setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dan itulah perayaan Kamis Putih yang mau kita kenangkan. Dan Ekaristi itu kemudian Yesus berikan kepada kita melalui hamba-hambanya yang diurapi lewat para pastor yang merayakan Ekaristi. Karena itu cintailah para pastormu yang ada di sini. Bekerja samalah dengan mereka. Dengarkanlah mereka. Saya dengar di stasi ini mereka bilang, mantap. Teruskan semangat itu. Teruskan semangat ibadahmu, semangat pelayanan kalian. Tunjukkanlah cinta kalian pada Tuhan yang kalian imani, yang kalian percayai. Dia akan menunjukkan kehebatan dia lebih luar biasa daripada yang kita bayangkan. Saudara dan saudariku, satu kali ada satu anak gadis, dia tanya saya begini, Pastor, kenapa kita banyak orang Katolik itu suka pindah-pindah, pindah agama, pindah ke tetangga-tetangga kita. Kalau di Surabaya ada satu yang namanya Mawar Saron, mungkin kalian pernah lihat di YouTube. Itu mereka itu suka lompat-lompat saja. Pokoknya kalau ada band itu pompang, lompat terus. Pokoknya semangat. Terus dia bilang begini, tapi Pastor, banyak juga yang kembali. Apa yang membuat dalam pastor mereka ini, dalam Katolik ini, apa yang hebat? Saya jawab begini sama dia, di Katolik ada yang namanya Ekaristi. Dan dalam Ekaristi Tuhan itu nyata, real, nyata hadir, ada. Dan itu tidak ada di agama lain.
Saya bilang sama dia, tidak ada dalam agama lain yang bisa menghadirkan Tuhan secara nyata dan pada saat itu. Dia bilang, begitu ya pastor ya? Saya bilang iya. Saya bilang, kalau Anda tidak percaya, Anda coba hadiri Ekaristi dengan penuh iman. Jangan hadiri Ekaristi dengan akal budi. Itu Anda omong kosong saja dulu. Saya dulu waktu di sebelah menutup permenungan ini, ada satu cerita yang membuat saya juga dikuatkan sebagai seorang pastor. Saya hampir 8 tahun di paroki pedalaman di Sungai Sipik, kalau kalian tahu, di Provinsi Sipik Timur di Papua Nugini. 8 tahun saya di pedalaman. Satu kali saya misa pagi. Selesai misa pagi ini ada umat panggil saya, pastor mari dulu. Saya bilang, kenapa? Pastor tahu? Saya tidak tahu. Aku belum kasih tahu juga bagaimana saya tahu sih. Pastor tahu, tadi waktu pastor misa, pada saat konsekrasi, itu pastor tidak sendiri di atas. Saya langsung bulu badan berdiri. Dia bilang, pastor tahu, di belakang pastor ada Tuhan Yesus, di samping pastor ada 2 malaikat, di depan pastor, di depan altar sini maksud dia, ada Bunda Maria. Dia punya karisma. Saya hanya dengar saja. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa apa yang beliau katakan ini menguatkan saya sebagai seorang pastor, kemudian harus saya bagikan untuk mau mengatakan bahwa apa yang kita imani dalam Ekaristi itu benar adanya, bahwa Tuhan hadir dan Dia membagikan dirinya untuk kita, agar kita juga boleh membagikan diri kita dengan satu sama lain dalam kasih, dalam pelayanan, dalam kasih. Semoga perayaan Kamis Putih kita malam ini, nanti sesudah khotbah ini ada pembasuhan kaki, dan sebentar waktu penutup saya akan dengan hosti yang sudah terberkati dengan Tuhan Yesus sendiri. Saya akan berjalan, dan saya harap kita tenang, berjalan dari depan sampai ke belakang ujung sana dan balik lagi untuk memberkati kita dengan Tuhan sendiri. Sekali lagi, semoga perayaan Kamis Putih ini kembali menguatkan iman kita akan Ekaristi, dan semoga kita semua boleh akhirnya juga menjadi Ekaristi satu sama lain. Amin.
Di